Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Jika kemarin Mari sudah mengupload video pembacaan antara Aries cinta segitiga bersama dengan pasangan sah, sekarang Mari akan sekarang pembacaan ini untuk melihat bagaimana situasi Aries dengan selingkuhannya. Oke? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Langsung kita mulai. Situasi yang akan Aries hadapi bersama dengan pasangan selingkuhannya adalah, oh ya, ini tarikan 15 hingga akhir Maret 2023 ya. Oke, di situ ada energi dari ya. Oke. Oke. Ya. Nampaknya begini ya, pasangan selingkuhannya Aries ini, mungkin ketika ngejalani relationship, dia dalam kondisi keadaan yang lagi down gitu ya. Entah dia baru ditinggalkan oleh pasangannya yang lain gitu ya, atau dia punya beban secara finansial, yang jelasnya kok kayak kehidupannya itu lagi tidak baik-baik saja gitu. Atau ketika dia bertemu dengan Aries, di situ dia kayak kesepian. Nah, kayak gitu ya. Orang-orang yang kesepian di sana. Orang-orang yang mencari pengharapan gitu ya, bahwa hidup dia itu tidak sesengsara, tidak semenderita yang dia bayangkan, atau penderitaan atau kesengsaraan yang dia alami masih akan berubah gitu ya. Nah, tibalah Aries ini terkoneksi dengan dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini orang yang kalau dibilang dia berketergantungan sekali sama Aries, nampak-nampaknya enggak nih. Gitu ya. Beberapa nampak-nampaknya enggak. Gitu loh. Mungkin hanya kayak cari penghiburan saja kali ya, untuk beberapa ya. Hanya mencari penghiburan, hanya mencari penguatan diri. Gitu. Hanya itu aja. Kalau untuk yang terlibat jauh lebih dalam dengan Aries ini, Mari rasa mungkin dia enggak juga. Apalagi jika ternyata bersama dengan Aries ini, dia mengalami down mental. Gitu ya. Dia mengalami, tanda kutip, kerugian. Kayak gitu ya. Ketika dia sudah pernah mengalami kerugian sesuatu di sini, Mari rasa ini orang yang kayak, oke, aku tetap aja terhubung dengan Aries ini, tapi kalau untuk yang memungkinkan toksik terjadi, aku akan aware, aku akan cepat-cepat menyadari hal itu, gitu ya. Jadi ini bisa hanya sekedar terhubung akhirnya, gitu. Awal-awalnya bisa aja, oh ya aku butuh nih Aries dalam hidupnya aku, gitu ya awal-awalnya. Tapi makin kesini enggak sebutuh itu kok, gitu. Enggak se-urgent itu, enggak semestinya itu Aries ada dalam hidupnya aku, gitu. Nah, di sana. Makanya orang ini Mari lihat enggak akan terlalu meletakkan upaya, tidak akan terlalu ada effortnya dalam hubungan sama Aries ini. Nakal-nakal mau terkoneksi menjadi orang ketiga di situ tuh ada, gitu. Tapi dia tahu, wah ini kalau aku terus-menerus bisa jadi, atau aku melakukan ini bisa jadi akan ada keributan. Nggak mau aku, gitu. Mau tetap terkoneksi tapi mengurangi ego untuk memiliki Aries, mengurangi ego untuk memiliki Aries, mengurangi ego untuk tidak lemah di hadapan Aries,
menguatkan dirinya dia untuk tidak menjadi korban oleh Aries ini, gitu ya. Iya, kamu boleh menjadi bagian dari cerita hidupku Aries, tapi hanya bagian saja dan bukan yang utama, enggak yang prioritas kamunya, gitu. Karena menjadi orang ketiga mesti cantik main nih, gitu ya. Ketahuan sama istrimu, suamimu bakal ribut. Aku malu, aku masuk ke pertempuran, aku nggak mau aku. Apalagi kalau udah pernah, gitu ya. Apalagi kalau udah pernah kejadian tuh, gitu ya. Datang istri Aries ngejambak dia, gitu ya. Datang lakinya Aries ini yang mempertanyakan siapa lu dalam hidupnya Aries. Wah, nggak akan mau dia terjebak dalam konflik yang sama, gitu. Boleh tetap main-main, ceritanya di sini main-main, tapi main-mainnya ini tuh nggak mau punya tanggung jawab yang lebih lanjut. Lah kalau ketahuan, disuruh apa? Disuruh menjelaskan siapa, bagaimana, apa gitu ya, itu kan berat ya, berat. Nah jadi si selingkuhannya Aries ini ya tahu-tahu diri juga, tahu-tahu batasan juga dia di sini, gitu ya. Ketika dia punya keinginan lebih kepada Aries, tentu saja konsekuensi akan lebih. Nah dianya nggak siap, dianya nggak mau. Gitu. Mungkin di sini tuh ceritanya nggak mau, gitu ya, ceritanya nggak siap. Nah di sana, gitu ya. Apalagi tadi ya, jika ternyata pribadinya Aries ini tuh cukup membuat dia merasa nggak karu-karuan, terutama secara mental, gitu. Misalnya Aries ini kayak terlalu pengen mendominasi jalan dari relationship ini, gitu. Dia terlalu semaunya dia saja di mata dari si selingkuhan. Oh dia nggak mau, aku nggak bisa kamu kuasai, gitu ya. Aku nggak bisa ngikutin hanya permainannya kamu aja, gitu. Jadi nggak yang menyesuaikan diri dengan Aries di sini ya, tidak terlalu mau menyesuaikan diri dengan Aries, gitu. Karena di matanya dia ada beberapa sikap dari Aries ini tuh kayaknya nggak adil, gitu, nggak bener. Lah ngapain mengikuti yang nggak benar? Aku juga ngapain mengikuti nggak benernya Aries? Aku juga punya sikap nggak benernya aku sendiri, gitu. Ketika aku ngejalani sikap nggak bener aku sendiri, aku aja udah repot, gitu. Mau ngikutin lagi sikap nggak benernya kamu, walah makin repot aku. Nggak mau. Nah di situ dia. Jadi ini seseorang yang hanya sekedar ngejalanin aja dengan Aries, gitu. Memang kadang-kadang dia bisa emosional, gitu ya. Dia bisa kayak yang mancing masalah juga sama Aries dengan cara barangkali ngeblokir, dengan cara ngeluarin kata-kata yang agaknya tajam, gitu ya. Lari-larian dari Aries ini, datang lari. Ada lari-larian, gitu ya. Ada yang ya dia secara jelas gitu ngomong sama Aries ini, aku mau aja sih misalnya buka kancing baju sama kamu misalnya, gitu ya, tapi bukan kamu masa depannya aku. Dia berani ngomong seperti itu walaupun dia nggak punya tujuan untuk ribut-ribut, tapi sekiranya ribut-ribut itu ada internal nih ya, internal, kalau ribut-ribut itu ada sebenarnya mau dia layani. Tapi kalau ribut-ribut ini datangnya dari eksternal, dari istri, suami, pacarnya Aries ini, barangkali dia agak mencoba menghindari di sana. Ini ya, si selingkuhannya Aries ini, gitu. Jadi tahu sampai sejauh mana dia harus main-main dalam hubungan dengan Aries. Dan lagi-lagi kok kayaknya dia nggak berencana ya untuk menjadikan hubungan bersama dengan Aries ini sebagai tujuan dari masa depan. Sebenarnya dia sudah punya tujuan hidup sendirinya ini. Walaupun mungkin tujuan hidupnya itu masih belum jelas, gitu ya. Tapi ada beberapa yang bilang, tidak mungkin tujuan hidupku
akhirnya tertambat dengan Aries itu nggak mungkin. Kalau ego ingin memiliki Aries itu ada. Sorry ya, mana tahu Maria ada bolak-balik bilang Aquarius ya, nggak tahu apakah ini energi orang Aquarius di sini, gitu ya? Apakah ini pembacaannya bolak-balik gitu ya? Sorry ya, kok kayaknya di kepala Maria ini Aquarius, Aquarius, Aquarius. Sorry banget ya. Setiap Maria bilang tadi Aquarius, sebenarnya itu mau bilangin Aries gitu ya. Sorry ya, kok ini lepas pula ini kesadaran ini. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi jika dia pernah tersakiti oleh Aries ini, dia tahu gitu, oh aku pernah tersakiti, maka ketika aku pernah tersakiti, aku nggak boleh lagi tersakiti di sana. Tapi masih enak main-main, itu ada. Masih mau main-main, itu ada. Kok kayaknya pengen agak-agak balas-balas dendam di situ gitu ya. Ada energinya agak-agak mau balas dendam. Ada beberapa tetap main-main sama Aries ini karena belum tahu tujuan hidup ke depan itu mau dengan siapa, mau bagaimana. Ini bisa kayak sekilas melihat masa depan ada, tapi udah jelas nggak itu masa depan? Belum. Jadi ini bisa seseorang yang masih goncang ini, yang masih goyang secara mental di sini ya, pribadinya dia. Karena ada nakalnya juga soalnya ini orang, ada nakalnya. Jadi ada beberapa di sini, ya. Ini sakit tapi belum kapok, gitu. Tahu sakit, ngejalanin ini tuh tahu sakit, tapi belum kapok, piye. Nah, kayak gitu ya, beberapa dari pasangan selingkuhannya Aries ini. Tahu, oh aku pernah down ini dibuat sama Aries, aku pernah dirugikan nih sama Aries gitu. Tapi hanya sekedar tahu aja, mengulangi mau lagi di situ. Tapi mungkin sakitnya sakitnya karena mengulangi bersama dengan Aries ini mungkin nggak sesakit yang dulu. Atau jangan-jangan sudah kebal, Jangan-jangan udah kebal di sana. Beberapa ini bisa kayak yang nggak ada tulang gitu ya. Maksudnya terserah kamu lah Aries mau kayak gimana. Pokoknya aku sebisa mungkin ngeprotek dirinya aku. Tapi ada nggak dia memprotek diri? Mungkin di sini nggak ada sesungguhnya. Perasaan dia aja yang dia ngeprotek. Padahal sebenarnya nggak ada ngeprotek di sini. Karena powernya Aries ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Nah, di sana ya. Jadi misalnya begini. Tunggu. Kalau ditanya, Cece, ini ada cinta nggak di antara mereka berdua ini? Nggak ada ini cinta. Nggak ada ini cinta. Gitu. Senang pun enggak juga ini banyak. Happy-nya enggak juga ini banyak kalau mari lihat. Nggak tahu nih mau ngapain di sini. Mau adu kuat-kuatan. Mau jadi pelajaran kuat-kuatan menerima penderitaan, enggak tahu. Boleh jadi iya, boleh jadi enggak tahu lah mari. Entah apa yang mau dicari di sini tuh enggak tahu. Kayaknya pemuasan ego aja nih di sini. Karena happy-nya enggak ada happy di sini, bolak-baliknya dunia. Terutama dunianya si selingkuhannya Aries ini, kebolak-balik dunianya dia. Gitu. Mungkin hancur banget enggak lah ya, tapi bolak-balik aja udah gitu. Nggak karu-karuan di situ tuh bisa. Nah, kayak gitu. Beberapa ada yang bilang aku tinggalin aja lah Aries ini, nggak mau lagi aku jadi selingkuhan, tapi masih mau ini terpikir-pikir gitu ya sama Aries ini. Kalau Aries nggak ganggu dia, misalnya Aries nggak chatting dia, Aries nggak telepon dia bisa aja seolah-olah berjalan ke depan, cucut gitu ya. Tapi begitu Aries halo, hai apa kabar, down dia nih. Bisa down dia, gitu. Karena boleh jadi di sini tadi ya kayak ada pengen ngebalas, gitu. Nah di sana. Kalau ditanya juga Aries ini cinta nggak sama dia? Nggak cinta ini kalau mari lihat, nggak cinta. Itu ya.
ingin bersama menjalani hubungan, nah itu ada. Gitu. Tapi masuk enggak ini ke pernikahan? Nampaknya enggak nih. Gitu. Barangkali ini pun energi Aries ini orang-orang yang nggak sembarangan ya. Goda-goda orang bisa. Tapi kalau untuk ngejalani hidup yang sungguh-sungguh, dia punya kriteria. Dan jangan-jangan dia tidak melihat kriterianya ini tuh ada di diri dari si selingkuhannya ini. Kalaupun ada cuman beberapa biji aja. Gitu. Bisa ngejar ini Aries memang. Seolah-olah iya. Ada yang sungguh-sungguh dalam hubungan ini. Tapi ini bisa ketika dia ngejar si pasangan selingkuhan ini, itu hanya kayak cek ombak kata. Udah sampai sejauh mana ini si pasangan terlibat dalam permainannya dia. Gitu. Ngontrol si pasangan. Ngecek si pasangan mau ini. Tadi Mari bilang hanya cek ombak aja nih. Gitu. Tapi ini kalau marah ya marah Ariesnya. Jadi dia ini bisa bermanis mulut gitu ya. Kembang-kembang kata gitu ya kepada si pasangan selingkuhan ini. Tapi hanya sebatas di situ. Gitu. Memang mau ini emosional Ariesnya. Misalnya ketika dia dikatain agak keras sama si selingkuhan, pedih hatinya, sedih hatinya gitu ya. Kalau sedih hatinya dia kejar ini si pasangan selingkuhan. Tapi kalau gitu lagi enak posisi emosinya dia netral kayak gitu. Bisa dia berjarak dari si pasangan gitu ya. Ngamuk-ngamuk sama pasangan juga bisa gitu. Mengecewakan si pasangan apalagi gitu. Asal tersentil lah dia sama perasaannya dia. Ngejar dia, dikejarnya itu. Tapi hanya kejar sebentar itu aja. Mau diseriusin enggak. Kayak mengamankan bahwa si selingkuhan ini tuh nggak kemana-mana. Itu ada. Hanya itu aja. Kayak gitu aja energinya Aries ini. Kalau mau untuk serius-serius sekali, enggak mau ini. Makanya beberapa hubungan ini bisa kayak hubungan angin-anginan. Sebentar ada, berikutnya udah nggak ada, udah lewat gitu. Terus ada lagi, terus lewat lagi gitu. Secara cinta mendalam enggak ada. Suka, senang, ingin memiliki, nah itu ada. Dan tidak kuat, ini hubungan tuh nggak kuat gitu. Si pasangan selingkuhan ini kalau Mari lihat pun tidak menjadi diri dia sendiri dalam versi terbaiknya dia. Tetap bisa terkontaminasi, tetap dia tertrigger, ngamuk, dia bisa ngamuk-ngamuk. Tapi ngamuk-ngamuk dia ini dia anggap karena Aries gitu. Kalau ada apa-apa walaupun dia nggak senang, misalnya ya sebenarnya dia ingin Aries ini menelepon dia, chatting dia, datang untuk mengunjungi dia gitu ya. Ada keinginan yang seperti itu. Tapi bisa nggak keinginan itu dia wujudkan? Bisa nggak dia ngajak Aries ini keluar? Belum tentu dia bisa. Seringan tidak bisa. Lagi rindu dia, pengen dia dihubungi sama Aries. Punya nggak dia kemampuan untuk men-trigger Aries untuk menghubungi dia? Nggak bisa, nggak punya kemampuan itu dia. Begitu Aries ngomong aku nggak mau hubungin kamu, ya udah nggak akan bisa dia mengkutak-katik Aries ini biar berpindah pemikiran dari nggak mau menghubungi jadi menghubungi, nggak bisa. Beberapa hubungan ini tetap akan jalan, bisa jalan. Ini tergantung dari bagaimana Ariesnya gitu. Kalau Ariesnya diam-diam aja di sana, ya udah hubungan ini diam-diam. Mau ngamuk-ngamuk ini si selingkuhan, nggak ada masalah gitu, nggak akan merubah keadaan gitu. Tapi kalau Aries ini lagi pengen ketemu sama si pasangan, lagi pengen koneksi sama si pasangan bisa nggak berdaya gitu untuk menolak walaupun dia nggak seneng
enak-enak kamu ya, kapan kamu mau hubungin aku, harus aku mau jawab kamu. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi diri dia yang mau seperti itu. Terlalu lemah gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak suka kehidupan dia diperlakukan seperti ini sama Aries itu, nggak suka dia. Tapi pada kenyataannya itu yang terjadi. Mungkin tadi ya takut ditinggalkan, pernah mengalami ditinggalkan, pernah punya situasi hidup yang bikin dia nggak nyaman, gitu. Jadi ketika Aries ini hadir di hidupnya dia, kok dirasa-rasa ada sedikit perubahan, seperti itu. Tunggu sampai orang ini yang akan memutuskan koneksi dengan Aries, baru hubungan ini akan putus. Kalau sepanjang dia lemah-lemah seperti ini, walaupun dia nggak mau lemah sesungguhnya ya, sedang belajar untuk kuat barangkali di sini, sedang belajar untuk melepaskan barangkali di sini. Namanya lagi belajar, kadang-kadang ya benar, kadang-kadang ya jatuh lagi kayak gitu. Karena ada nakalnya tadi di sini, ada sifat kanak-kanaknya tadi di sini, gitu. Di sana ya. Kalaupun ada yang sakit dalam hubungan ini, mari rasa bisa dua-duanya sakit ini sesungguhnya ya. Ego yang tersakiti maksudnya ya. Ego yang tersakiti, bukan jiwa yang tersakiti, tapi ego yang tersakiti di sini tuh bisa. Karena ini pun pasangan selingkuhannya Aries ini tuh pun bisa juga keras ini orangnya, bisa juga nekat ini orangnya, bisa juga nggak karu-karuan ini pribadinya dia. Tiba-tiba pikirannya tuh sedeng gitu ya, sableng gitu, bisa nih. Masih kayak seseorang yang ombang-ambing di pikiran tadi, belum tahu yang dimaui dalam hidup ini apa. Maunya tuh cuman sekedar aku ingin bahagia, aku ingin senang, aku ingin damai, aku ingin sejahtera, masih itu. Tapi membulatkan dirinya dia, pikiran, tindakan, nah ini yang belum konsisten di sana. Masih mau berubah-ubah, mudah dia terdistraksi. Tadinya mau hidup tuh tenang, damai, sejahtera, tapi gampang terdistraksi dengan godaan, tawaran, dengan sesuatu lah ya yang menghambat dirinya dia untuk mewujudkan hidup yang dia maui. Nah seperti itu ya. Oke baik. Jadi mungkin nggak ada cinta-cintaan, nggak ada yang terlalu mesra-mesra banget di sini, gitu. Senang-senangnya bisa jadi ada, happy-happynya bisa jadi di situ tuh ada. Tapi kalau dalam relationship ini nggak dalam-dalam ini. Bisa dia hubungannya udah bertahun-tahun lamanya, tapi tetap nggak dalam-dalam, gitu. Percakapan yang dalam-dalam itu nggak ada, gitu ya. Saling membuka diri dalam-dalam itu nggak ada, gitu. Sakit dalam bisa jadi ada, kecewa dalam bisa jadi ada. Hanya itu aja. Oke lah. Semoga yang Mari sampaikan di sini mampu dipahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.